Halo Bung Rocky, kita kembali ngobrol dan saya kira hari ini ya, hari Kamis tanggal 10 November. Ini kan hari yang sangat sangat bersejarah ya, karena 10 November itu tentu saja kita mengacu pada hari-hari pahlawan di Surabaya. Dan di samping itu hari 10 November ini ada peristiwa yang harusnya jadi peristiwa besar tapi juga batal, soal deklarasi Anies Baswedan bersama tiga partai belum jadi terjadi gitu ya. Tapi saya ingin menggunakan Hari Pahlawan ini untuk mendudukkan banyak persoalan-persoalan, termasuk nih soal isu Cina ya. Pak Luhut ini baru saja membantah bahwa Indonesia itu dikuasai Cina. Kata beliau ini itu suatu hal yang tidak mungkin, karena beliau kemudian menyebutkan data-datanya dari defisit neraca perdagangan kita yang makin tahun itu makin berkurang, bukannya makin membesar. Itu indikator bahwa ya kita tidak punya ketergantungan dengan Cina, apalagi nanti kita dikuasai Cina. Bagaimana ya memahami ini, dan mengapa kemudian isu Cina ini menjadi sangat sensitif bagi bangsa kita? Pertama, Cina itu ada di dalam catatan sejarah Indonesia sebagai sponsor dari pemberontakan G30 PKI itu. Dan itu fakta-fakta itu cukup lengkap. Yang kedua, Cina ada di dalam rencana pertandingan superpower di Asia Pasifik itu. Jadi orang walaupun nggak bisa menjelaskan misalnya secara akademis, paham bahwa ada rasa terancam tuh. Apalagi kalau dihitung bahwa ekspansi ekonomi Cina itu penetrasinya masuk sampai ke Amerika, sehingga Amerika juga menganggap Cina lakukan perang dagang secara curang tuh, dan Cina justru mengeksploitasi buruh anak-anak karena ingin dapat labor cost yang rendah dalam persaingan bisnis dengan Amerika. Itu dicatat sebagai pelanggaran HAM. Dan yang terutama bagi Indonesia adalah soal Uyghur, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh Cina terhadap minoritas Muslim di negara bagian Uyghur itu. Jadi itu sebetulnya latar belakang psikologinya tuh. Dan bukan sekedar kalau Pak Luhut bantai ya itu soal neraca ekonomi, itu bisa aja bahwa surplus Indonesia, tetapi Indonesia menganggap lebih dari itu yang jadi soal tuh. Jadi Pak Luhut perspektifnya benar tetapi tidak lengkap, karena mesti membaca dimensi sejarah di tahun 65 di mana poros Beijing, Jakarta, Pyongyang itu dianggap intervensi yang besar-besaran Cina terhadap Indonesia. Dan semua memori kolektif itu masih ada sekarang tuh, dengan terhubung secara emosional, karena menganggap Cina mengambil jatah dari bahkan pekerja bawahan di pusat-pusat pertambangan di Sulawesi terutama, dan Halmahera tuh. Jadi tetap ada persepsi bahwa Cina sedang ekspansi ekonomi. Walaupun kita tahu Cina sekarang mengalami kesulitan ekonomi itu, karena harus bersiap-siap menjadi proksinya Rusia di Eropa dalam persaingan dengan Ukraina dan NATO. Tetapi kita mesti lihat bahwa keinginan Cina untuk menganeksasi Taiwan itu tetap berjalan, karena dalil teritorial dan dalil yang sama mau dipaksakan ke Cina Selatan tuh. Dan kita selalu tahu bahwa kalau satu negara besar mengincar wilayah yang lebih luas, dan Cina Selatan, Laut Cina Selatan misalnya, tentu dia tahu bahwa di dalam wilayah itu ada sumber daya ekonomi itu. Jadi kalau kita lanjutkan perspektifnya, tentu Pak Luhut juga mengerti bahwa Cina mengincar entah sumber daya mineral apa yang ada di bawah Laut Cina Selatan. Tapi kalau Cina memaksakan diri untuk mengontrol Cina Selatan, artinya ada nilai ekonomi dari lautan itu selain ikan. Kalau ikan ya dia mungkin nggak terlalu banyak, tapi mineral yang ada di situ, mungkin gas atau cadangan apalah. Nah itu sebetulnya yang mesti dilihat kenapa Indonesia cemas terhadap Cina tuh. Bagi Amerika, Cina yang nggak ada apa-apanya tuh, karena dari segi militer Amerika tetap surplus. Tapi bagi Indonesia, Cina itu adalah ancaman, karena terus-menerus isu Cina itu masuk melalui aktivitas propaganda tuh, dan Cina terlatih dalam soal-soal semacam itu. Jadi saya kira kurang tepat juga kalau dianggap oleh Pak Luhut bahwa itu bukan masalah, tetap dia adalah masalah. Bahkan dalam keadaan damai pun kita mesti anggap bahwa persaingan politik di Asia Pasifik itu akan dipengaruhi oleh pertumbuhan Cina sebagai junior superpower. Dalam teori hubungan internasional sekarang Cina udah masuk dalam kategori junior superpower. Tinggal soal kemampuan senjata dan ekonomi dia lebih baik sedikit, maka dia akan jadi superpower.
Ya, ya. Jadi bahwa tanpa ada ekspansi Cina pun, modal-modal arus modal Cina yang masuk Indonesia pun sebenarnya dari faktor kesejarahan tuh bahwa sadar orang Indonesia itu terhadap Cina itu sangat sensitif ya, Bung Rofi. Apalagi ditambah Ya, itu ya, ya itu ya, yang sensitivitinya muncul lagi karena uh, publik itu langsung melihat disparitas bahwa ada sekelompok pengusaha yang ya. etnisnya Cina dan akumulasinya sangat besar-besaran. Itu fakta ekonomi begitu. Tetapi karena ada preteks sejarah, maka orang masuk di dalam kecurigaan yang berlebih. Memang mungkin kecurigaannya berlebih, tapi itu faktanya. Dan orang, kalau ekonomi Indonesia misalnya baik, orang nggak akan terlalu peka dengan disparitas. Tapi ini kan disparitasnya tinggi sekali kan. Dan itu yang saya kira salah juga dipahami Pak Jokowi, memperlihatkan bahwa figur makro itu tinggi sekali. Juga demikian, figur makro artinya data-data ekonomi makro. Tuh. Demikian juga Pak Luhut memakai data ekonomi makro bahwa oke itu apa namanya trans apa istilah-istilah Defisit neraca ya perdagangan kita. neraca perdagangan oke. Ya. Itu soal yang bisa dilihat neraca perdagangannya tuh. Tetapi kita mesti lihat juga mikronya tuh. Banyak perusahaan yang bangkrut, banyak PHK yang terjadi tuh. Pada saat yang sama banyak tenaga kerja asing Cina masuk tuh. Jadi Ya. terlihat ketidakseimbangan kan. Ya. Di Jawa Barat misalnya udah ratusan, ada 100 PHK dan udah mendekati 100.000 yang di PHK dan ada 150-an perusahaan yang bangkrut. Sementara orang melihat bahwa kalau begitu kenapa tenaga kerja Indonesia tidak disalurkan ke ekstraktif industri, kenapa tenaga kerja kasar Cina masuk ke Indonesia? Jadi ini persepsi-persepsi ini yang menyebabkan orang mengambil kesimpulan Cina adalah ancaman. Ya, ya, ya. Bahkan termasuk tadi yang Anda singgung tadi tenaga kerja Cina yang masuk. Selalu pemerintah kemudian membantah bahwa oh nggak betul bahwa jumlah tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia itu sangat besar. Masih tetap porsi terbesar adalah tenaga kerja Indonesia. Tapi penjelasan-penjelasan itu tidak dipercaya oleh publik. Itu tuh ada keahlian-keahlian tertentu yang ya berlebihan kalau itu datang dari perlu tenaga kerja asing. Jadi kelihatannya Cina juga memanfaatkan krisis ekonominya sehingga dia harus mengekspor tenaga kerjanya besar-besaran ke Indonesia, termasuk tenaga kerja murahan sebetulnya kan. Dan dalam persaingan dengan tenaga kerja Indonesia yang juga ada di sektor yang paling sederhana, terjadi saling iri kan. Lain kalau tenaga kerja Indonesia udah masuk ke sektor manufaktur yang tidak lagi memerlukan buruh kasar, itu mungkin nggak ada yang iri. Tapi ini kan persaingan di bawah tuh. Saya baru dari Kendari 2 hari lalu dan dapat banyak cerita yang sama bahwa tenaga kerja asing itu dimanjakan dan akhirnya muncul semacam pride lokal tuh. Ini ngapain? Kalau begitu masa depan kita kemana tuh? Kalkulasi misalnya saya baca cadangan emas dan mineral di Cina di Kendari itu nilai latennya itu atau nilai potensialnya itu kira-kira 400.000 triliun itu, bayangkan. Itu artinya kekayaan Kendari aja Sulawesi Tenggara itu bisa membiayai, kalau APBN Indonesia sekarang 2.000 triliun, itu bisa membiayai 200 tahun APBN Indonesia kira-kira. Itu mereka mulai menghitung dan menganggap bahwa bagian itu justru diambil lebih banyak untuk kepentingan tenaga kerja Cina. Jadi ada kalkulasi-kalkulasi yang membuat kita juga paham bahwa ada kemarahan di akar rumput. Nah itu yang kritik saya pada Pak Luhut adalah beliau juga masih pakai data-data makro tuh, sementara kehidupan mikro itu terlihat persaingan di tingkat pekerjaan yang sangat rendahan itu terlihat kemarahan publik. Dan apalagi kalau dianggap ini tanah kami itu, kenapa bagian kami itu sedikit sekali. Bagian yang diambil dari tanah Nusa Tenggara, Sulawesi Tenggara itu justru sedikit yang tertinggal pada masyarakat situ tuh. Jadi itu intinya tuh. Walaupun saya berteman dengan Pak Luhut, tetap saya kasih kritik supaya terjadi percakapan. Begitu ada, begitu. Jangan baper dong, gara-gara dikritik. Ini saya nyindir orang-orang aja tuh yang baper ke saya. Oke, tapi mari kita ke cara ya fair ya. Okay. Satu ada memang bawah sadar kita bahwa Cina itu sebagai ancaman. Tetapi saya kira juga tidak bisa disalahkan kalau kita lihat ambisi Cina itu dalam geopolitik global.
gitu ya, yang kemudian dia dengan namanya obor yang sekarang diubah menjadi BRI itu ya, Belt Road Initiative gitu, dan Ya, kemudian itu yang terjadi di beberapa negara-negara Eropa, negara Afrika, bahkan Eropa Timur juga terjadi, bahkan juga negara-negara Asia Selatan. Kita ngomong nggak jauh-jauh, misalnya Sri Lanka, juga Pakistan dan sebagainya, itu kan juga mulai Maldives juga itu juga jatuh ke tangan Cina yang disebut sebagai debt trap, jadi jebakan Cina itu. Saya menyebutnya ini sebagai rentenir segala global lah gitu. ya boleh lintah darat global. Rentenir global. Ya. Ya, dan itu semua cerita itu kan dipahami oleh masyarakat bawah bahkan karena udah beredar kemana-mana cerita itu. Jadi sulit bagi Pak Luhut kalau mau membantah sesuatu yang tingkatnya persepsi, tapi yang persepsi itu betul-betul itu yang real sebetulnya tuh. Lain kalau masyarakat bawah merasa bahwa tidak ada eksploitasi atau daya daya hidup masyarakat bawah itu meningkat. Ini yang terjadi justru menurun. Karena itu ya akan dicari enemy, ya enemy-nya adalah Cina tuh. Karena data internasional Cina melakukan aneksasi dan bahkan intervensi ke dalam sistem ekonomi maupun sistem politik negara-negara itu. Dan memang yang disebut ekspansi Cina itu kan sudah dihadang oleh negara-negara barat, sehingga negara-negara barat mengumpulkan dana buat menandingi obor itu kan, belt dari apa namanya, Belt Road Initiative belt road inisiatif itu sekarang ditantang oleh negara-negara barat. G20 bahkan G20 mengumpulkan dana untuk menandingi infrastruktur Cina supaya negara-negara berkembang tidak masuk dalam jebakan Cina tuh. Jadi itu intinya tuh. Ya, karena itu saya kira kalau pemerintah tetap pendekatannya seperti itu, selalu membantah semua pun data pun, itu saya kira tidak akan ada gunanya, karena orang tetap saja akan menolak apapun penjelasan pemerintah, apalagi kemudian setelah kita ketahui bantahannya juga tidak cukup argumentatif gitu. Ya, saya kira big datanya belum semua diperoleh oleh Pak Luhut dari asisten-asistennya. Jadi kita tunggu aja. Nanti saya kira juga Pak Luhut akan datang dengan data baru untuk oh iya ini ada perkembangan baru dan memang kita mesti waspada karena ini persaingan dagang selalu volatilitasnya itu tinggi sekali. Sekarang surplus misalnya, besok defisit lagi, cadangan defisit kita atau neraca perdagangan kita dengan Cina tuh. Tetapi orang anggap bahwa itu data pemerintah, nggak ada lagi orang yang percaya pada data pemerintah kan. Itu soalnya tuh. Jadi sial aja memang rejim Pak Jokowi, pemerintahan kabinet Pak Jokowi udah nggak dipercaya tuh. Ya bagaimana kalau udah kehilangan kepercayaan, datang dengan argumen apapun orang anggap ya itu kan manipulasi bibir aja tuh, kira-kira begitu kan. Jadi udahlah kita terima aja bahwa ada persepsi publik buat Cina itu ancaman dan Cina yang memiskinkan Indonesia itu persepsi yang juga ada dasarnya. Tapi juga biarkan Pak Luhut menerangkan bahwa enggak, kita optimis aja tuh. Jadi bagian itu. Sementara sebetulnya saya lihat itu kabinet sekarang itu ya ada yang optimis, ada yang pesimis. Kan kadang-kala Pak Jokowi munculkan pesimisme, kadang-kala optimisme, sehingga orang anggap bahwa ya Pak Jokowi juga nggak ngerti keadaan sebetulnya. Masa dari optimis hari ini tiba-tiba pesimis besoknya tuh. Wah, berbahaya sekali kita akan jebol APBN kita. Loh kemarin baru bilang bahwa APBN kita surplus. Gimana coba tuh? Jadi apa poinnya? Dan saya kira ini sentimen Cina ini kita mesti ingatkan, kan ini kan G20 segera berlangsung dan salah satunya itu nanti kan Jinping akan datang ke Indonesia dan mencoba kereta api cepat Cina Bandung yang kita tidak tahu sampai kapan selesainya. Saya kira ini akan semakin, saya agak bertanya-tanya kenapa ya mesti dipaksakan kemudian Jinping melakukan uji coba kereta itu. Apa ini lebih pada menyenangkan Jinping, tapi sebenarnya dari sisi Indonesia itu akan membuat dampak yang sangat negatif gitu, karena kan sentimen terhadap kereta api cepat Cina ini belakangan ini kan semakin meninggi. Iya, saya nggak tahu. Mungkin Sri Mulyani udah bilang bahwa Pak Jokowi ini bisa jalan kok. Walaupun saya tahu Sri Mulyani dalam, kalau kita bisa bayangkan isi kepalanya itu pasti dianggap ini pemborosan, pasti dianggap ini adalah hal yang nggak masuk akal. Bahkan udah dihitung bahwa itu 40 tahun ke depan itu rugi terus. Dan setelah mulai untung orang nggak naik kereta lagi, orang udah pakai drone kan. Kira-kira gitu tuh. Kan ini semua teknologi yang satu waktu dia akan jadi obsolete, akan jadi usang teknologi kereta itu kan. Ya itu sebetulnya yang ya mungkin Xi Jinping ingin pastikan bahwa itu yang udah bayar belum kekurangan salah hitung itu tuh, kira-kira begitu kan. Kan Jinping
lagi dapat dukungan luar biasa di Cina, dan dia menganggap ini era untuk dia memastikan otoritarianisme itu bekerja juga di Asia Tenggara, di dalamnya ada Indonesia tuh. Kan Jinping akan ekspor kembali apa namanya, arogansi dia sebagai pemimpin yang setara dengan Deng Xiaoping misalnya, itu bahkan melampaui, karena ajaran-ajaran Jinping kemudian dijadikan kurikulum dasar untuk belajar tentang ekonomi dan politik Cina tuh. Walaupun kita tahu bahwa data-data dari Cina menunjukkan negara itu lagi kesusahan ekonomi. Kita tahu bahwa kelas menengah Cina lagi mulai menuntut hak-hak demokrasi itu. Jadi kira-kira itu tuh yang mudah-mudahan Pak Jokowi paham juga keadaan yang sebenarnya di Cina. Bukan sekedar dengar-dengar dari lingkungan yang hanya ingin mengelus-elus Jokowi supaya berdekatan lagi dengan pengusaha-pengusaha dari China mainland. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Jadi saya kira ini kita mencoba secara proporsional gitu melihat masalah Cina ini. Proporsional ya. Yes, oke, baik. Terima kasih. Ya, itu istilah bagus, proporsional. Tuh. Bukan kita mengkritik pemerintah, tapi jangan juga pemerintah salahkan persepsi rakyat itu. Yes. Oke, dan karena itu kita tetap kawal dengan 0%. Yes. Memang di sini masalahnya. Oke, thank you. Oke.